Namaku Cut Mutia, dilahirkan di Karto Perlak, Aceh Utara pada 1870. Aku lahir 3 tahun sebelum pecahnya Perang Aceh Belanda. Maka sejak kecil, aku sudah amat akrab dengan nuansa pertempuran. Perang Aceh ternyata berkecamuk sangat lama, dimulai pada 1873 dan berlangsung hingga lebih dari 3 dekade kemudian. Sepanjang hidupku, aku telah menikah sebanyak 3 kali. Perkawinan pertamaku terjadi pada 1870 saat aku berusia 20 tahun. Aku dijodohkan dengan seorang putra Ule Balang bernama Tengku Syarif. Namun, aku kurang bahagia. Suamiku cenderung tunduk terhadap Belanda. Kendati sebelumnya juga sempat menentang bangsa asing itu. Berkali-kali telah ku mengingatkan, namun tidak pernah digubris. Bahkan Tengku Syarif kemudian diangkat oleh Belanda sebagai penjabat tinggi dengan gelar Tengku Cik Bintara yang membawahi wilayah Kerto. Hal ini membuat hatiku terpukul, karena suamiku tampak bersukacita menerima pengangkatan itu. Aku memilih pulang ke rumah orang tuaku, hingga akhirnya perkawinan aku dianggap usai lantaran Tengku Syarif tidak pernah menjenguk serta menafkahiku. Selepas perceraian itu, aku ingin turut berjuang melawan Belanda. Namun keinginan tersebut tidak begitu saja terkabul, karena aku kini berstatus janda. Seorang perempuan yang belum atau tidak bersuami tidak boleh sembarangan berkeliaran. Maka aku menikah lagi. Calon suamiku kali ini adalah seorang pejuang Aceh bernama Tengku Cik Muhammad, yang dikenal pula dengan nama Tengku Cik Tunon. Awal abad ke-20 menjadi titik penting bagiku. Tahun 1901, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah menggelorakan semangat rakyat Aceh untuk melawan Belanda yang amat berambisi menguasai Serambi Mekah. Spirit para pejuang di Tanah Rencong, termasuk aku, pun kian terlencut dengan keberanian pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak itulah aku dengan setia mendampingi suamiku, Tengku Cik Tunon, berperang. Tidak hanya berperan sebagai pendukung di garis belakang, aku seringkali ikut memberikan saran mengenai taktik yang akan digunakan untuk meladeni Belanda. Tercatat sepanjang tahun 1901, 1902, hingga 1905, Belanda kewalahan menghadapi serangan-serangan sporadis yang diotaki olehku. Cukup banyak unit senjata, amunisi, dan perlengkapan tempur lainnya yang dirampas dari Belanda. Namun, Tengku Cik Tunon tertangkap pada awal 1905 setelah terjadi insiden yang menewaskan petugas patroli Belanda. Suami keduaku itu menjalani hukuman mati pada Maret 1905 di pesisir Lauk Sumawe. Sebelum dieksekusi, suamiku menitipkan pesan terakhir kepada sahabatnya, Panangroy, dengan mengucapkan kalimat wasiat. Sudah tiba masanya aku tidak terlepas lagi dari tuntutan hukuman. Pada saatnya, hari perpisahan kita sudah dekat. Oleh sebab itu, peliharalah anakku, aku izinkan istriku kawin dengan engkau, dan teruskanlah perjuangan. Sesuai amanat almarhum, Panangroy lalu menikah denganku. Pernikahan ini diperkirakan terlaksana pada 1907. Perjuangan pun dilanjutkan di bawah komando duet Panangroy dan aku, yang berkali-kali merepotkan Belanda. Untuk ketiga kalinya, aku kehilangan suamiku pada 26 September 1910 dalam suatu pertempuran sengit di perbukitan Hangui, Aceh Utara. Panangroy tewas di tangan tentara Belanda. Beruntung, aku mampu lolos bersama putraku, Tengku Raja Sabi. Tanggal 24 Oktober 1910, aku terkebun di pendalaman rimba Aceh sisi utara bersama sejumlah pengikut yang masih setia. Aku berupaya bertahan dengan sepucuk rencong di tangan. Dalam situasi mencekam itu, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. 3 kali suara letusan, 3 kali butir peluru pula menerjang ragaku. 2 terkena badan, 1 menembus kepala. Dan pada saat itulah aku gugur di medan laga.